Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Kepala PKBM Al-Amanah Ustadz Didi Haryadi qadarullah, beliau sedang ada uzur. Insya Allah dia akan bergabung jika sudah selesai urusannya. Yang kami hormati konsultan pendidikan sekaligus pemateri pada malam hari ini Ustadz Zaki Yamani, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Waka Prasiswa dan Waka Kurikulum PKB Malamana, Ustazah Irma dan Bu Diah. Yang kami hormati wali kelas 4 Ustadz Fadil dan wali kelas 5 Misra. Tidak syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmatnya dan nikmat yang sangat begitu banyak sehingga kita bisa pada malam hari ini eh, mengadakan kajian online rutin yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah materi yang kedua ya. Yang pertama itu membangun semangat beribadah kepada Allah sejak dini dan hari ini insya Allah materi yaitu nilai-nilai pendidikan dalam kalimat syahadat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan pahala pada malam hari ini dan semoga kita senantiasa selalu menuntut ilmu syar'i insyaallah. Salam serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada orang tua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Yang qadarullah eh, seharusnya untuk pertemuan bulan ini kita mengadakan secara offline. Qadarullah berbenturan dengan observasi siswa baru eh, hari Sabtu dan Ahad dan kita alihkan insya Allah eh, online. Dan mudah-mudahan untuk bulan selanjutnya kita bisa bertatap muka untuk kajian selanjutnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk rundown acara pada malam hari ini yaitu pembukaan dan yang kedua adalah nanti materi yang akan disampaikan Ustadz Zaki Yamani Hafizahullah Ta'ala. Kemudian selanjutnya nanti seperti biasa kami akan memberikan soal yang akan diisi yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Zaki. Nanti 15 menit sebelum acara ini berakhir. Dan di sela-sela nanti pertanyaan, jika sudah mengisi, jika ada orang tua yang ingin bertanya, silahkan kami persilahkan untuk orang tua bertanya. Itu susunan acara pada malam hari ini, insya Allah. Tema pada malam hari ini yaitu nilai-nilai pendidikan dalam kalimat syahadat, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengganti namanya dengan nama Ananda, kami persilakan untuk mengganti namanya terlebih dahulu sambil kita nanti ada yang bertugas sebagai absensi. Nanti kami absen dari nama-nama yang ada di layar. Ganti namanya dengan Umu siapa atau Abu siapa. Taib. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Yamani. Pada Ustadz Zaki Yamani, falyatafaddal masykurah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari hal-hal yang kita butuhkan sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak-anak kita agar kita semua bisa berkumpul di dunia dengan bahagia dan bisa juga berkumpul di akhirat di surga nanti dengan bahagia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para wali kelas, para dewan guru, kemudian juga para orang tua yang berkenan hadir untuk kita sama-sama mempelajari hal-hal yang sangat kita butuhkan, yang merupakan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan ibadah ini merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan apa itu ibadah? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahiratina. Yang dimaksud dengan ibadah merupakan suatu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Maka setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Apakah itu ucapan kebaikan? Ini adalah ibadah. Perbuatan-perbuatan yang baik, ini adalah ibadah. Bahkan sampai tersenyum pun di hadapan saudara kita, itu juga termasuk ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tabassumuka li akhika sadaqah." Senyummu untuk saudara-saudaramu itu adalah sedekah. Itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ucapan ataupun perbuatan yang nampak di hadapan manusia atau yang tersembunyi di hadapan manusia itu adalah ibadah kalau itu semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya jenis-jenis ibadah itu apa. Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithl al-Islam wal iman wal ihsan dan seterusnya. Dan jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Islam, iman, ihsan dan seterusnya. Dan pada hari ini insya Allah kita akan mengetahui apa itu Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah, kita serahkan diri kita dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk serta patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan oleh Allah, kita tunduk dan kita patuhi perintah tersebut. Kalau dilarang, maka kita patuhi, kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Ini adalah definisi atau pengertian dari Islam
yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. Setidaknya itu 3 poin dari pengertian apa yang dimaksud dengan Islam. Pertama, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk dan patuh pada perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan dan pelakunya. Inilah kandungan makna Islam yang harus kita fahami bersama sebagai seorang muslim. Adapun rukun-rukunnya tentu sudah kita ketahui, sudah kita pelajari sejak dulu kita kecil. Dan ini juga diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Ya, rukunnya ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini 5 rukun Islam yang sudah kita ketahui bersama dan juga diajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah lafaz syahadat. Ya, ada 2 poin. Yang pertama, tidak ada yang berhak disembah ya dengan benar kecuali Allah. Ini yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat la ilaha illallah di sini memiliki 2 rukun. Yang pertama an-nafyu atau meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Meniadakan segala bentuk yang disembah, apakah itu manusia, apakah itu pohon, apakah itu berhala, tidak ada yang berhak disembah. Ini namanya an-nafyu. Yang kedua, rukunnya adalah al-itsbat, menetapkan. Illallah, menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi rukun kalimat la ilaha illallah ada 2. Yang pertama an-nafyu, la ilaha, kemudian al-itsbat, ya, illallah. Adapun ya rukun Muhammad Rasulullah adalah yang pertama ya abduhu, sebagai seorang hamba. Yang kedua adalah rasuluh, ya Rasulullah sebagai utusan. Dan ini menjadikan kita tidak berlebih-lebihan. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang berhak untuk disembah. Beliau hanya seorang hamba. Jadi tidak boleh ditempatkan posisinya sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua adalah sebagai Rasul. Beliau ini betul seorang hamba, namun beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun dari Muhammad Rasulullah. Adapun maknanya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu yang pertama, taat kepada apa yang beliau perintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, ikutilah, dan apa-apa yang dilarang maka jauhilah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar ya tentang ajaran yang aku bawa kecuali mereka harus beriman kepadaku. Ya, mereka harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua
ya, dalam mendalami makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Poin yang ketiga adalah menjauhi semua yang beliau larang atau beliau kecam. Apa-apa yang dilarang oleh beliau, kita usaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk kita jauhi. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah yang benar. Bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagaimana tata cara wudhu yang benar dan lain sebagainya. Semua sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Oleh karenanya sebagai seorang hamba, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara, dengan tuntunan, dengan syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan syahadat ini, ya, ada poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu syarat dan konsekuensi dari syahadat. Ya, kenapa kita perlu ketahui? Karena seorang ulama, Wahab bin Munabbih, pernah ditanya, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Kemudian Wahab menjawab, iya benar. Akan tetapi tidak ada satu kunci pun kecuali dia memiliki gerigi. Apabila engkau datang dengan kunci yang memiliki gerigi yang benar, yang tepat, maka pintu itu akan terbuka untukmu. Tetapi kalau engkau datang dengan kunci saja, tidak ada geriginya, maka pintu tersebut tidak dapat dibuka. Maka Wahab bin Munabbih mengisyaratkan bahwa syarat la ilaha illallah yang wajib dipegang teguh oleh setiap mukallaf, oleh setiap muslim, yaitu adalah gerigi-gerigi yang ada dalam kunci tersebut. Oleh karenanya, penting untuk kita ketahui bersama, Bapak, Ibu, para orang tua yang dapat Allah Subhanahu wa taala, apa saja syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Ya, kita mengetahui makna dan kandungan la ilaha illallah. Ya. Kita memahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dan kita juga memahami bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memahami bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karenanya, di dalam salat kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah. Ya, kita harus berilmu. Apa itu? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, kemudian istighfarlah, mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah al-yaqin. Meyakini, menghilangkan keraguan-keraguan. Ya, seseorang harus betul-betul yakin, tidak ada keraguan, kebimbangan, bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Gak boleh kita menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Ya, kita harus yakin, gak boleh ada keraguan di dalam diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada keraguan di dalam dirinya, dan mereka berjihad dengan harta dan
dirinya di jalan Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Maka ini menunjukkan bahwa seorang mukmin gak boleh ada keraguan-keraguan ya di dalam dirinya bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya, dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihim abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Maka tidaklah hamba yang mengucapkan tersebut tanpa keraguan-raguan ya pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang ya mengucapkan bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, ya dia yakini itu tanpa ada keraguan-raguan di dalamnya, kemudian dia meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas, ya menjauhkan diri dari sifat riya, ya membersihkan diri dari hal-hal yang sifatnya adalah ingin dipuji. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah betul-betul murni dari keinginan kita. Ya. Dan ini tentunya ya mengingatkan kita akan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, ya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, harus kita hadirkan keikhlasan ya, di dalam hati kita agar kita menjadi orang yang paling bahagia yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah as-sidq, jujur, tidak berdusta, tidak seperti orang-orang munafikin. Dia mengatakan beriman tapi hatinya tidak beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila ya orang-orang munafik datang kepadamu wahai Rasulullah, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang-orang munafik itu berdusta. Mereka mengucapkan itu di lisan tapi ya hatinya tidak demikian. Maka syarat la ilaha illallah yang keempat adalah kejujuran, as-sidq. Kita mengucapkannya itu dengan jujur dari dalam hati kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin, tidaklah seorang pun yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, sidqan min qalbih." Dia ucapkan itu dengan jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia api neraka. Masya Allah. Naudzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya, di antara caranya adalah kita mengucapkan, kita bersaksi kepada Allah ya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita ucapkan itu dengan jujur dari dalam diri kita. Kemudian poin yang kelima, syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Ya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya harus mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa orang-orang yang beriman itu besar kecintaannya kepada Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika ada dalam diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan ketentraman hati yang ditimbulkan karena keimanannya. Apa itu yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu
menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keenam, syarat yang keenam adalah al-inqiyad, ya. Tunduk dan patuh kepada Allah, tidak membangkang, ya. Wa anibu ila rabbikum waslimulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, ya, dan berserah dirilah, ya, kepadanya. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, yang merupakan syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima. Ya, tidak menolak ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang-orang yang beriman, ya, kita harus menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, ya, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, ya. Selain itu ditolak. Oleh karenanya, pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka kita harus menerima Islam sepenuh hati, ya. Tidak boleh kita menolak. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Adapun konsekuensinya, ya, dari kalimat la ilaha illallah adalah kita meninggalkan ibadah kepada selain Allah, ya, meninggalkan segala macam bentuk kemusyrikan, ya. Kita menetapkan beribadah hanya kepada Allah, ya. Kita menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Kemudian kita masuk ke syarat dan konsekuensi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, syaratnya adalah mengakui kerasulan dan meyakini, ya, di dalam hati. Jadi kita mengakui bahwa Muhammad betul adalah Rasulullah dan kita yakini itu di dalam hati kita. Kemudian poin yang kedua adalah mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Kita ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, dan kita ikrarkan dengan lisan, ya, tentu diiringi dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Kemudian yang ketiga, mengikuti dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawa oleh beliau dan meninggalkan kebatilan yang telah dicegah oleh beliau. Ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Apa yang dilarang, apa yang dikecam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka, ya, kita jauhi sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ya, syaratnya adalah membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Hal-hal yang gaib yang kita tidak ketahui tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentu kita belum pernah melihat dan menyaksikan seperti apa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita melalui hadis-hadis yang dibawa, ya, hadis-hadis yang disampaikan, ya, sehingga kita mengetahui bahwa akan terjadi seperti ini, dan kita wajib percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara gaib, Bapak dan Ibu para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sandarannya adalah dalil. Hal-hal yang berkaitan dengan neraka, hal yang berkaitan dengan surga, hal yang berkaitan dengan perkara gaib, sandarannya adalah dalil. Harus ada dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara gaib, sebagai seorang Muslim yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus membenarkan, ya. Kita tidak boleh mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya, ya, kepada dirinya, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan bahwa, ya, 3 perkara
3 hal yang jika ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Kemudian syarat yang keenam, mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain serta mengamalkan sunnahnya. Jadi apabila kita mendengar bahwa ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya, kemudian ada orang yang mengatakan yang berbeda atau yang bertentangan, maka kita harus mendahulukan pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bagian dari syarat ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun konsekuensinya tentu mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau, membenarkan apa yang disampaikan, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah ya yang dilakukan oleh beliau, serta mendahulukan sabdanya, mendahulukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segala pendapat orang lain. Kemudian bagian terakhir dari kajian kita pada malam hari ini adalah nilai-nilai pendidikan dalam kalimat syahadat. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, kita ambil pelajaran bahwa tauhid adalah dasar pembentukan karakter. Ya. La ilaha illallah. Harus kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Harus kita ajarkan kepada anak-anak bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak untuk ditakuti. Ya, hanya Allah yang berhak untuk kita tempatkan cinta kita lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, karena inilah ya tujuan diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ya saya berpesan kepada para orang tua dan khususnya kepada diri saya sendiri bahwa agar kita mengarahkan anak-anak kita dalam setiap perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap apapun yang dilakukan, apakah itu momen-momen sederhana, makan, ya, belajar, bermain, ya, kita berupaya untuk menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan, alhamdulillah, ya, bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya pada saat sebelum makan kita mengucapkan bismillah dengan memohon pertolongan Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, ya, kita tidak mendapatkan hal yang seperti ini. Dan ini jadi peluang untuk kita ya menanamkan dan membentuk karakter anak ya dengan tauhid, ya, dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang Maha menciptakan, hanya Allah yang Maha memberi rezeki, hanya Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang berikutnya adalah pendidikan tentang tujuan hidup. Bahwa kalimat syahadat ini mengajarkan arah hidup yang jelas kepada anak-anak kita. Bahwa hidup kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengejar uang, bukan untuk mengajarkan ya hidup yang mati-matian mengejar dunia dan lain sebagainya. Ya, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, hidupku, ya, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini merupakan pendidikan tentang tujuan hidup agar dia tidak terombang-ambing. Ya, agar kita semua tahu bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tanamkan pada anak-anak agar belajar, ya, agar menolong, agar berbuat baik, yang itu semua merupakan ibadah, ya harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang ketiga, ya, pendidikan tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syahadah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammadar Rasulullah. Ya, apa itu? Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Telah ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagimu. Ya.
Oleh karenanya, ya, pada saat kita bersyahadat, ya, menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik untuk kita semuanya, maka ya kita berusaha untuk ya meneladani beliau, ya, semampunya, sekuat tenaga, ya, seoptimal mungkin. Maka anak-anak kita kisahkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya beliau sebagai seorang, ya, pemimpin, seorang panglima perang, tapi beliau juga sebagai orang tua, beliau juga sebagai, ya, seorang anak, beliau juga seorang sahabat dan lain sebagainya. Perilaku beliau, sikap beliau, ucapan beliau, ya, itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah pendidikan tentang kejujuran dan keikhlasan. Bahwa syahadat mengajarkan kita kejujuran hati dan konsisten dalam beramal. Ya, kita mengucapkannya dengan lisan, tapi kita juga membenarkan dengan hati dan kita membuktikannya dengan perbuatan. Ya, ya, ini poin yang keempat. Poin yang kelima adalah pendidikan tentang tanggung jawab dan amanah. Pada saat kita mengucapkan syahadat, ya, berarti kita menanggung amanah iman, ya, yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Kita bertanggung jawab untuk menjaga tauhid kita. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai saat ini kita beriman, kemudian esok kita kemudian menjadi kafir. Ya. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang keenam adalah pendidikan tentang persaudaraan dan kasih sayang. Syahadat ini Bapak Ibu menyatukan seluruh umat Islam dalam satu akidah. Membentuk karakter sosial yang penuh kasih sayang, penuh hormat dan empati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Oleh karenanya pada saat kaum muhajirin, ya, orang-orang, ya, yang tinggal di Mekah, ya, para sahabat yang masuk Islam yang tinggal di Mekah berhijrah ke kota Madinah, ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan mereka, ya, karena Islam ini adalah agama kasih sayang. Oleh karenanya syahadat ini mengajarkan, mendidik kita untuk, ya, menjalin persaudaraan dan kasih sayang sesama. Kemudian, ya, pendidikan yang berikutnya yang ketujuh adalah tentang harapan dan keteguhan iman. Bahwa kalimat syahadat ini sumber ketenangan hati, sumber kekuatan jiwa dalam menghadapi ujian hidup. Kita semua di dunia ini, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, yang bersyahadat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu apa? Yang dia itu, ya, hatinya tenang dan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan tentram? Dan tentu, ya, kita harus pahami bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ketenangan dan ketentraman hati karena ketakwaannya, ya, karena keimanannya, karena amal solehnya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Zaki yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua dengan amal-amal soleh kita. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah Ana akan berikan link pertanyaan melalui grup. Silakan Bapak Ibu buka grup masing-masing dan silakan isi. Kami beri waktu sisa waktu 13 menit insya Allah. Setelah mengisi
pertanyaan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung buka mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustaz Zaki. Silakan Bapak Ibu, Anda sudah kirimkan linknya melalui grup kelas masing-masing. Tafadhol. Atau jika ada yang ingin bertanya melalui obrolan, kami persilakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengisi lebih dari satu kali, kami akan ambil nilainya itu yang pertama, insya Allah. Jadi eh, untuk pengisian ini hanya boleh diperbolehkan satu kali mengisi. Jika ada yang dua atau lebih, kami akan mengambil nilai tersebut yang dikerjakan pertama kali. Ustaz, linknya di mana? Oke. Kok di grup nggak ada ya Ustaz? Di grup kelas 4 ada Karena Pak? tadi ada anak buka kok nggak ada. Kosong atau bagaimana? Kosong karena anak tadi baru gabung di untuk kelasnya. Sebentar. Akan kirim lagi ya. Siap Ustaz. Ya, silakan Pak. Sudah ada? Sudah ada Bu Mariam, Sofia? Ada Ustaz, cuma lagi anak coba buka kok belum bisa. Baik, Pak. Jika ada kendala nanti coba disampaikan saja ya. Kok belum bisa buka ya Ustaz? Jaringan atau apa Pak? Atau Nggak tahu. dikeluarkan dulu? Dikeluarkan Udah terlebih anak, dahulu, nanti masuk lagi. udah anak pindahin juga nggak bisa. Nih nggak tahu Nggak nih bisa ya. apa-nya. Coba Ana Japri ya Pak. Coba Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Dan soalnya cuma 5 ya? ya buka pakai itu HP bunda aja nih, bukain ayah nggak bisa, nggak tahu nih HP-nya. Nah, Om, soalnya hanya 5 saja. Apa nih Ustaz? Eh, jawaban nomor Nggak bisa itu. nomor 3. Oke itu. Nomor 3 tolong dilihat deh Ustaz Afan. Tolong dicek ulang Afan Ustaz. Bener. Itu kecuali apa gimana ya? Gitu Indonesia. Baik, Om, nanti Ana sedang konfirmasi dulu ya. Iya.